biasa agar pembelajaran kita hari ini selalu diberkahi oleh Allah. Bu Febri kepengen kita berdoa dulu ya. Oke. Di sini ada yang mau bersedia menyapa? Oke, silakan Rafa. Di tempat duduk siap, Rak. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Kami akan panggil kalian satu persatu. Yang pertama Adrian. Hadir. Oke. Kemudian Aisyah. Oke. Kemudian Dinar. Oke. Faid. Oke. Kemudian Fatir. Oke. Kemudian Fikri. Hadir. Oke. Kemudian. Oke. Terakhir Zulfa. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya. Agar pembelajaran kita hari ini tambah semangat ya, kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita dimulai, Guru akan selalu dan sering mengingatkan yang namanya kesepakatan kelas pada saat kalian mengikuti pembelajaran matematika. Kesepakatan kelasnya seperti apa? Oke, menghormati orang lain sedang berbicara. Yang kedua adalah akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pada saat masa masuk cerita. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Bu Febri sedikit mengingatkan kalian tentang materi sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya Bu Febri sudah pernah mengajarkan kalian tentang yang namanya unsur aljabar. Unsur aljabar kira-kira ada apa aja ya? Ada apa jalan? Koefisien, variabel, konstanta, dan suku ada 4. Kemudian suku itu ada berapa ya? 2. Apa saja? Suku sejenis dan jenis. Selanjutnya setelah unsur apa lagi kemarin? Bu Febri juga sudah membahas tentang yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya bisa dilakukan kalau variabelnya sama atau bisa disebut sebagai suku yang sejenis, begitu ya. Oke, terus kemudian kemarin kita juga sudah sedikit membahas tentang yang namanya perkalian ya. Tetapi perkalian apa? Konstanta dengan suku 1, konstanta dengan suku 2. Kemudian kita juga sudah belajar tentang perkalian suku aljabar ya, antara suku 1 dengan suku 1, kemudian suku 1 dengan suku 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkalian suku 2 dengan suku 2. Selanjutnya, Bu Febri, manfaat belajar perkalian suku 2 dengan suku 2 apa sih ya? Oke. Udah contoh misalkan di sini Rafa kepengen jadi guru matematika seperti Bu Febri, amin ya. Atau misalkan Adil kepengen jadi dokter, atau bahkan misalkan Sabrina kepengen jadi dosen matematika. Kalau misalkan kalian kepengen punya profesi-profesi seperti itu, jadi jangan sampai kalian tidak bisa melakukan apa? Perkalian pada bentuk aljabar. Selanjutnya, Bu Febri, tujuan kita belajar hari ini itu apa sih ya? Ini yang pertama adalah kalian itu semuanya bisa menjelaskan proses perkalian suku 2 dengan suku 2 dalam bentuk aljabar. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perkalian suku 2 dengan suku 2, tapi dikaitkan dengan konteks masalah di dunia sehari-hari, dunia nyata ya. Selanjutnya, langkah pembelajarannya seperti apa Bu Febri? Langkah
Febri punya permasalahan yang kepengen kita bahas secara bersama-sama ya. Oke, nanti juga Bu Febri kepengen salah satu untuk maju. Siapa tahu di sini ada yang sudah belajar ya. Sudah. Oke, terus kemudian setelah itu gimana Bu Febri? Agar kalian bisa lebih paham lagi, kalian semuanya berkelompok. Setelah kalian berkelompok, kalian kembali lagi ke tempat kalian masing-masing. Bu Febri punya beberapa persoalan yang harus kalian kerjakan. Gitu ya. Setelah itu apa Bu Febri? Setelah itu kita simpulkan. Dan kalau sudah simpulkan kita bisa refleksi kepada jalan. Kemudian penilaiannya apa Bu Febri? Nah, penilaiannya diperhatikan ya. Yang pertama adalah Bu Febri akan menilai keaktifan kalian dalam berkelompok. Ya. Kemudian kerja sama kalian. Yang kedua, Bu Febri juga menilai kebernalan kritis kalian, kemudian juga bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan matematika secara kreatif, ya. Dan yang terakhir adalah menilai kalian secara mandiri. Sudah paham? Biar tambah semangat kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kelas 7 ini dikasih apa? Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Selanjutnya kita sudah masuk ke pembelajaran. Di sini ada permasalahan yang harus kita bahas bersama-sama. Kalau misalkan kalian lihat, kelihatan ya? Oke, di sini ada gambar apa ya di pojok ini? Ada gambar apa ini ya? Lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola biasanya bentuknya apa? Persegi panjang, betul Orin. Kalau misalkan persegi panjang otomatis ada apanya ini ya? Ini adalah lapangan sepak bola. Dari permasalahan ini kita lihat amati. Nah, ya. Dari persoalan ini kalian mendapatkan informasi apa saja ya? Terus kemudian bagaimana cara menyelesaikannya ya? Kita lihat. Dari ini kira-kira informasi yang didapatkan apa saja? Panjang dan lebar. Panjangnya? Lebarnya? Itu apa lagi? Ditanya apa? Lapangan bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang, luasnya apa rumusnya? Ini L. Oke. Nah, kalau misalkan dari informasi tersebut, kalian kira-kira mengerjakannya gimana Bu Febri? Nah, mengerjakannya sebenarnya ini ada kaitannya dengan perkalian suku 2 dengan suku 2. Kita lihat cara mengerjakannya itu ada 2 cara. Yang pertama adalah apa sih ya? Metode distributif. Adalah metode. Kemudian Bu Febri metode distributif gimana? Cara mengerjakannya gimana? Misalkan di sini ada AX plus B, kemudian dikalikan dengan CX plus B. Berarti ini apa? Suku 2 yang pertama, suku 2 yang kedua. Kemudian kalau misalkan kalian lihat ini ya. Nah, suku 2 yang kedua ternyata dia kan tidak dipisahkan ya. Yang dipisah itu yang apa? Suku 2 yang pertama, AX-nya dikalikan dengan CX plus B, kemudian B-nya dikalikan dengan CX plus B. Kemudian dikalikan seperti biasa. Koefisien dikalikan dengan koefisien. Variabel dikalikan dengan variabel. Ya, sama caranya. Oke. Terus kemudian setelah itu gimana? Kita dapatkan AC dikali X kuadrat ditambah AD dikali X ditambah BC kali X ditambah BC. Kemudian yang kedua adalah metode skema. Gimana caranya? Kalau distributif dan dijabarkan, kalau skema itu berarti apa? Langsung AX plus B, CX plus D. Kemudian ini apa ya? AX dikali CX langsung AX dikali D plus B dikali CX plus B dikali D. Hasilnya juga sama. Ada. Jadi cara mengerjakannya ada 2 metode, distributif dan metode skema. Oke, dari informasi ini kita lihat. Berarti ya, silakan dari permasalahan ini Bu Febri kepengen kalian mengerjakan. Coba ada yang mengerjakan di depan, ada yang berani mengerjakan di depan? Siapa hadir? Oke, boleh.
Mencoba semuanya. Oke. Yang lain sudah coba ya. Oke. Nah, oke sekarang kita lihat. Diketahui apa ya ini ya? Panjangnya berapa? 5P plus 1, lebarnya 3P plus 2. Kemudian yang ditanyakan adalah luas lapangan yang akan diperbaiki rumputnya yang jelas dalam bentuk aljabar. Nah, kemudian kita kaitkan dengan apa berarti? Dikaitkan dengan luas. Luas apa ya? Luas lapangan. Luas lapangan bentuknya apa? Luas lapangan bentuknya persegi panjang. Persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Baru masuk ke sini ya, Adit ya. Kita lihat. Di sini ada 5P plus 1, 3P plus 2. 5P-nya ini berarti pakai metode apa ini? Di sini kita pakai skema. Skema. Jadi langsung dari ini ya. Oke, berarti 5P-nya dikalikan dengan 3P, 5P-nya dikalikan dengan 2. Kemudian 1-nya dikalikan dengan 3P, 1 kalinya dengan 2. Hasilnya betul nggak berarti ini? Betul. Oke, kalau betul Hanif dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow. Selanjutnya, ya, biar pembelajaran ini lebih menyenangkan lagi, kemudian kalian lebih paham lagi. Seperti biasa kita berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang kemarin ya. Langsung berkelompok. Ada siapa saja? Hati-hati jalannya, ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke, Febri bagi ya lembar kerjanya. Sudah dapat semuanya ya? Nah, kalau sudah semuanya disimak, di sini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian pengerjaannya ada lembar jawabnya tersendiri. Ya, selanjutnya yang terakhir di bagian terakhir sudah boleh disiapkan materinya. Jadi kalian boleh menyimak dari materi tersebut atau bahkan kalian lihat di modul matematika kalian. Itu ya, oke? Waktu untuk diskusi kurang lebih 25 sampai dengan 30 menit ke depan. Sudah siap? Oke, jangan lupa tulis nama kelompok, nomor absen ya. Diskusi dimulai dari sekarang. Kalau misalkan ada yang nggak paham boleh tanya ke Bu Febri. Ditulis namanya dulu. Nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya. Ya. Oke, boleh. Sudah. Gimana? Tanya apa? Masing-masingnya gitu. Karena dia Waktunya 2 menit lagi. Sudah selesai semua ya. Yang maju nanti Bu Febri minta perwakilan tempat kelompok seperti biasa. Kita bagi ya pakai apa namanya? Drawing ya. Oke. Untuk nomor 1 yang maju adalah kelompok 6. Betul, sip. Kelompok 6 berarti maju nomor 1. Yang
Yang terakhir. Oke, kelompok satu berarti wajib apa? Kelompok satu. Nah, oke, silakan perwakilan masing-masing dari kelompok untuk maju ke depan. Oke. Sambil dilihat ya jawaban teman kalian sama atau tidak dengan jawaban kalian, sambil dilihat ya. Kita lihat jawaban nomor 1, 2, 3, 4 yang sudah dikerjakan oleh kelompok 6, kelompok 2, kelompok 5, dan kelompok 1. Nanti silakan masing-masing dari kalian menyimak jawabannya apakah sudah sesuai dengan yang kalian jawab atau belum. Kalau misalkan ada yang salah, tunjuk tangan ya. Bu, itu salah gitu ya, baru minta untuk umpan baliknya. Paham ya? Kita nomor 1 dulu. Kelompok 6 yang mengerjakan nomor 1. Kita lihat. Dari 3x plus 2 kemudian dikalikan dengan x min 4. Nah, di sini menggunakan metode skema ya. Langsung 3x kali x ditambah 3x kali 4 dikurangi 2 kali x dikurangi 2 kali 4. Berapa ketemunya? 10x dikurang 8. Pintar. Ini saya ini harusnya 3x kali min 4. Oh iya. Oke, sip. Min sama plus harusnya jadinya min. Nah, di sini harusnya apa? Min ya. Oke. Ini harus ini Riko kurang ya. Oke, terima kasih Valen atas umpan baliknya. Terus kemudian ini ya seperti ini ya. Berarti hasilnya berapa harusnya? 3x kuadrat min berapa harusnya? Min berapa? Gimana yang B? 2A kali A jadinya 2A kuadrat 2A kali min 1. Semuanya fokus ke depan, tidak ada yang mengobrol sendiri. Oke. Terus kemudian ada negatifnya, negatif 2A kali 1. Kemudian satunya dikalikan dengan ini negatif 1 ya, kali A, kemudian 1 kali 1. Negatif 1 kali negatif 1 ketemunya adalah 2. berapa? Plus 1. Ketemunya harusnya berapa ini? Plus 8. Ini berarti harusnya plus ini harusnya berapa? Betul nggak? Min 2A min A. Nah, fokus lagi. Kira-kira betul apa salah ya? Ini dari kelompok ini. Yang masih kurang tepat harusnya berapa ini? 2A kuadrat. Ini jadinya berapa ini? 3A dikurang 1. Berarti bentuknya adalah 2A kuadrat dikurang 3A kurang 1. Yang jawaban seperti ini, Cuk. Oke, sip. Yang betul semua antara A sama B silakan dikasih nilai 20. Kalau ada yang salah satu silakan dikasih nilai 10. Meskipun kelompok 6 masih salah, tetap dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Oke, yang nomor 2. Satu nomor nilainya bukan 20, dia sekali 25 ya. Kemudian kelompok 2 maju nomor 2 nih, kita lihat benar apa salah? Pakai skema lagi ya. 4 kali 2x 4x kali 5. Bentuknya adalah berapa? 8x kuadrat ditambah 26x tambah 15. Betul ya Rafa ya? Oke, kalau betul dikasih apa? B, kasih B, kasih O, kasih B. Yang kelompok D. Kelompok 5 pada nomor 3 agak sedikit lebih panjang. 2y kuadrat min 1y dikurang 12. Benar kan nih? Oke, hasilnya ini min 8. Kemudian ini berapa? Plus 3y min 12.
kali 3x gimana dia? Benar apa salah? Ini harusnya Y plus 5 ya? Iya. Oke, kenapa ini jadinya? Ayo, gimana? Berarti harusnya berapa? Y plus 5 3Y plus 2. Sekarang misalnya pakai apa, Fatir? Pakai skema. Ini gimana ini? 3Y kuadrat terus plus 2Y ini plus 15Y plus 10. Berapa ketemunya? 3Y kuadrat tambah 17Y tambah 10. Betul nggak jawabannya? Seperti ini? Berarti antara tanah A sama tanah B besaran mana? Tanah B. Kalau betul ingat nilainya adalah 25. Masing-masing nomor nilainya adalah 25 ya. Kemudian yang kelompok 1, kita lihat jawabannya kelompok 1. Kira-kira gimana nih? Gimana Adrian? Itu apa? Dicobakan terus Oke, berarti hampir sama ya sama kelompok 3, kelompok 5 ya. Kelompok 5 meskipun masih kurang tepat dikasih apa? dikasih B, kasih O, kasih B. Berarti kira-kira gimana tuh kayak? Kira-kira gimana? Ini bukan 70 ya. Kenapa sih harus ada X sama dengan 10? Berarti otomatis X-nya diganti dengan 10, tapi kita kalikan dulu dengan suku 2 dan suku 2. Berarti luasnya berapa? Panjang kali lebar. Panjangnya 7X plus 2, 3X plus 2. Berapa ketemunya? 21X ditambah 2X kuadrat ya. Oke, sip, kita balik. Sip. 21X kuadrat tambah 20X tambah 4. Sudah selesai. Masih ada X sama dengan 10. Maka baru kita masukkan X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 jadinya 21 kali 10 kuadrat tambah 20 kali 10 tambah 4. Berapa ketemunya? 21 kali 10 pangkat 2 berapa? 100 ditambah 200 tambah 4. Ketemu akhirnya 2304. Silakan kalau betul dikasih nilai 25. Ya. Coba dong, ada yang betul semua nggak? Kelompok berapa? Kelompok 8. Kelompok 2. Kelompok 4. Sip. Kelompok 3 betul semua? Sip. Oke, sudah selesai semua hitungnya? Oke, dikumpulkan lembar-lembarnya perlu kayak gini. Silakan, yang betul semua adalah kelompok 2, 3, 4, dan 8. Tepuk tangan. Good. Ya. Nah, karena kita sudah selesai untuk berkelompok, silakan sekarang kalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita mulai di dulu nih. Dulu ya. Ini waktu mengerjakan hanya 6 menit ya. Silakan untuk dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama, ini masuk ke daftarnya ya. Caranya gimana? Boleh tulis langsung ke yang kita bahas ya. Waktunya berapa lagi? Sudah? Oke. Sip. Ada yang sudah lagi? Tadi kita sudah ada di penutup pembelajaran, ya. Oke, sekarang Bu Febri mau tanya nih, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa yang bisa
Aljabar. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Hari ini kita sudah mempelajari operasi perkalian suku 2 dengan suku 2 dalam bentuk aljabar menggunakan metode distributif. Kebanyakan tadi ya, bahkan juga ada yang pakai skema juga. Terus kemudian kita memahami bahwa untuk menyelesaikan perkalian seperti tadi, ya, setiap suku ya dalam operasi tadi adalah apa namanya bentuk aljabar harus dikalikan dengan setiap suku pada suku aljabar yang lainnya gitu ya. Kemudian digabungkan dan hasil akhirnya tinggal disederhanakan. Sudah bisa semuanya belum? Sudah. Oke, sekarang kita lihat coba. Sekarang tulisankan ya. Bapak kepengen nih ada salah satu atau beberapa yang menyampaikan pertanyaan pertama. Pada bagian mana dari materi operasi perkalian pada bentuk aljabar tadi suku 2 dengan suku 2 yang masih belum dipahami? Apa sudah paham semua? Sudah. Ada yang masih belum paham tuh? Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang yang kedua. Apa yang kalau misalkan ya tadi Bu Febri aku itu agak susah di bagian perkaliannya, atau misalkan ya Riko ya, atau misalkan menentukan positif negatifnya Bu Febri. Nah itu kira-kira kalau misalkan ada kesulitan seperti itu kalian mau tanya ke siapa? Bu Febri. Oke, Bu Febri boleh. Selain itu Bu Febri ada nggak teman orang tua atau bahkan di sini ada kakak atau misalkan yang males juga boleh sekali ya. Belajar matematika jangan hanya di kelas gitu ya Rangga. Coba terakhir dari pembelajaran hari ini, kalau misalkan berkaitan dengan nilai antara 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 aja ya. 3. Kira-kira kalian akan memberikan nilai berapa Dinar? Memberi nilai berapa? 5. Kenapa 5? Kalau 5 kan sudah paham banget. 4 itu paham, 3 itu lumayan paham, 2 itu kurang paham, 1 belum paham sama sekali. Berapa Dinar sudah paham semuanya? Oke, sip. Selain Dinar, Febri mau tanya sama Dian. Berapa nilainya? 5. Oke, sekarang coba bareng-bareng ya. Angkat tangan kalian kira-kira pembelajaran hari ini dari 1 sampai 5 semuanya nilainya berapa? 1, 2, 3. Oke. Ada 6, ada 4. Oke, sip. Ya, sip. Sebagian besar berarti sudah paham semua ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah pembagian pada bentuk aljabar. Gitu ya. Oke, biar tambah semangat. Kelas 7D dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Oke, terima kasih ya. Kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan boleh memimpin doanya. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat pagi, silahkan keluar untuk beristirahat. Terima kasih semuanya.